silakan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Allahumma arzuqna. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim. Iftah lana qulubana futuhal arifin. Allahumma ahsin akhlaqana bil ilmi. Alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Ada yang tidak hadir? Coba. Nur Abidan. Yang lainnya hadir semua ya? Sehat hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah minuman keras. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas masalah zina dan qazaf. Ya. Pembahasan masalah zina dan qazaf. Nah, khamar di sini atau minuman keras itu adalah sesuatu yang memabukkan. Jadi, segala sesuatu yang memabukkan itu dinamakan dengan khamar. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu bisa dijelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 bahwa minum khamar innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalil syaitan. Ini sebagai landasannya. Betul. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi masalah minuman khamar atau minuman yang memabukkan, minuman keras gitu ya. Yang sejenis dengan minuman keras yang memabukkan, ada yang tahu? vodka, Ya, ada vodka, anggur merah, orang tua, ya, Aibon, ya. Gitu ya, heroin ya termasuk guys ya. Termasuk alkohol yang mengandung alkohol, minuman yang mengandung alkohol ini. Nah, pada kali ini Pak akan menanyakan. Nah, perhatikan gambar di sini. Silakan kamu selidiki. Kemudian kamu diskusikan dengan kelompok masing-masing. Silakan kita diskusikan. Apakah nanti akan menemukan permasalahan, baik itu pertanyaan atau pernyataan. Silakan diperhatikan.
Oke, kalau sudah didapatkan dari keterangan itu, apakah yang bisa disampaikan? Silakan, siapa yang lebih dulu menyampaikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mengharamkan di agama Islam dan apa agama Islam dan apa Mengapa Homer itu dalam Islam diharamkan dan apa alasannya? Kelompok siapa yang ingin menjawab? Saya Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya ingin menjawab dari kelompok itu. Dan pertanyaannya, mengapa khamr diharamkan dalam Islam dan apa alasannya? Ya, karena khamr diharamkan karena khamr adalah lambang kesesatan. Khamr diharamkan karena khamr adalah jatah minuman surga. Siapapun yang telah mengambil jatahnya terlebih dahulu, maka tidak akan tersedia lagi di lain hari. Terus, khamr diharamkan karena khamr yang original tidak ramah terhadap kantong, dan khamr yang KW berbahaya untuk umur. Khamr yang KW seperti cungkrik dan sejenisnya telah banyak membunuh nyawa para remaja maupun dewasa dalam portal-portal berita Indonesia dan dunia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan hasil kali tadi, saya ingin bertanya, apakah minuman anggur termasuk khamr? Nah, dari pertanyaan tersebut, siapa yang ingin menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut penelitian kami, setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram, walaupun jumlahnya amat sedikit ataupun banyak. Namun jika dimaksud adalah sari buah anggur, maka ia halal, kecuali jika sudah mengalami proses fermentasi pada jangka waktu tertentu, sampai dia berbusa atau busuk, itu apa namanya? Busuk itu hukumnya haram Pak, dimakan, diminum. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kurangnya, silakan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Ayo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan dari kami ingin bertanya, apa perbedaan khamr dan alkohol? Ya. Sekian, terima kasih. Apa perbedaan khamr dan alkohol? Ya, siapa yang ingin menjawabnya? Oke, silakan. Pertanyaannya tadi, apa perbedaan khamr dan alkohol? Jawabannya adalah khamr, yaitu sejenis minuman yang dapat memabukkan peminumnya. Sedangkan kenajisan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 bukan karena zat khamr itu sendiri, tetapi perbuatan minuman khamr itulah yang dikatakan sebagai najis. Sedangkan alkohol itu berbeda dengan khamr karena tidak semua alkohol disalahgunakan dalam pemakaiannya. Alkohol menjadi haram hukumnya ketika dijadikan minuman yang dapat memabukkan. Jadi lihat diharamkannya alkohol dalam hal ini bukan karena ia benda najis, tapi karena efek dari minuman alkohol itulah yang menjadikannya haram. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi 3 pertanyaan dari pengamatan gambar. Maka pada kesempatan ini
sampai pada penyimpulan pembelajaran. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulan, khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan dan segala yang memabukkan itu adalah haram. Dan khamr itu bukan hanya minuman, tetapi segala yang memabukkan seperti ganja, heroin, sabu itu adalah khamr. Dan hukum minuman keras itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Bahwasanya ke sana menjelaskan bahwa kebutuhan minuman khamr itu berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak mengirimkan permusuhan dan kebencian antara kamu, antara minuman khamr dan minum itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan hurian itu. Dan had dalam minuman keras itu para ulama berbeda pendapat bahwasanya ada jumhur ulama atau mayoritas ulama itu di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya had dalam meminum khamr itu diderah atau dicambuk sebanyak 80 kali. Alasannya karena pada saat zaman Umar bin Khattab itu bermusyawarah. Pada zaman Umar bin Khattab itu bermusyawarah bahwasanya mereka itu menetapkan had atau hukuman seringan-ringannya untuk minuman khamr. Maka di sanalah mereka bersepakat menentukan minimal had adalah sebanyak 80 kali. Dan pendapat yang kedua itu menurut Imam Syafi'i, Abu Daud dan ulama Zahiriyah, mereka berpendapat bahwasanya jumlah had untuk minuman khamr itu sebanyak 40 kali. Dan 40 kalinya itu menurut takzir atau menurut haknya imam atau hakim. Nah, selanjutnya hikmah yang dapat kita ambil dari minuman keras atau khamr ini, yang pertama yaitu masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh dari minuman khamr. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh minuman khamr. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari kebencian dan permusuhan dari kalangan masyarakat lain yang pecandu minum tadi. Yang keempat itu menjaga hati agar tetap bersih, jernih dan dekat kepada Allah dan taat kepada Allah. Sekian telah diskusi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi kesimpulan dari kelompok 1 masalah atau minuman keras. Mungkin cukup dulu sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya pada pembahasan yang berbeda. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika wa bihamdika